Sahabatnya GoTo Gojek Tokopedia atau GoTo memulai proses book building penawaran umum perdana atau Coba lu initial bayangin, public offering IPO tahun saham. 2021, Dalam prospektus waktu GoTo IPO di Bursa Efek saham, Indonesia, manajemen GoTo valuasinya menyampaikan tembus hampir bahwa 300 rentang triliun harga rupiah. pelaksanaan IPO Media-media heboh, semua orang ngomongin unicorn kebanggaan Indonesia, startup lokal yang go public, bukti ekosistem digital kita udah matang. Antrian orang buat beli saham GoTo panjangnya minta ampun. Retail investor pada excited, pada yakin ini bakal jadi the next big thing dari Indonesia. Sekarang, harga sahamnya hovering di kisaran 53 sampai 56 perak. Dari harga IPO-nya dulu, itu udah turun lebih dari 85%. Dan sebelum lu sempet ngehela napas panjang setelah ngelihat angka itu, datang lagi badai baru. Perpres nomor 27 tahun 2026 yang baru diteken Presiden Prabowo pas May Day kemarin, yang bakal motong sumber pendapatan utama Gojek sampai ke titik yang bikin banyak analis geleng-geleng kepala. Selamat datang di segmen Cek Jeroan Emiten. Kali ini kita bakal bedah habis sektor teknologi, GoTo, khusus buat kalian di channel Garis Modal. Oke, kita mulai dari akarnya dulu. Kenapa GoTo bisa jatuh sedalam ini? Waktu merger Gojek dan Tokopedia terjadi di 2021, ambisinya gede banget. Manajemen waktu itu ngomongin konsep Super App, sebuah platform yang jadi satu-satunya aplikasi yang lu butuhin dalam hidup. Pesan makanan? Gojek. Pesan ojek? Gojek. Belanja online? Tokopedia. Bayar-bayar? GoPay. Semua dalam satu ekosistem. Keren di atas kertas. Masalahnya, model super app yang berhasil itu tumbuh di ekosistem yang berbeda. Tumbuh di negara yang punya budaya satu aplikasi jadi pusat segala komunikasi dan transaksi. Sedangkan di Indonesia, orang punya kebiasaan pakai WhatsApp buat chat, TikTok buat hiburan, dan aplikasi ojol ya buat pesan ojol. Masing-masing punya tempatnya sendiri. Frekuensi interaksi orang, sama aplikasi ojol itu berbeda dengan frekuensi orang buka aplikasi chat atau media sosial. Kita buka chat mungkin puluhan kali sehari. Pesan ojek atau GoFood? Mungkin sekali atau dua kali. Jadi, stickiness yang dibutuhkan buat jadi super app itu sulit banget dicapai lewat layanan yang sifatnya transaksional. Terus gimana supaya orang tetap mau pakai platformnya? Jawabannya, bakar uang. Subsidi sana-sini, diskon gila-gilaan, cashback berlapis-lapis. Strategi ini memang bikin pengguna aktif, tapi marginnya tipis banget, bahkan negatif. Dan pas bunga global naik tajam di 2022-2023 akibat kebijakan The Fed, investor global tiba-tiba berubah selera. Mereka yang tadinya sabar nunggu profitabilitas jangka panjang, mulai cabut dari saham-saham growth yang belum cetak laba. GoTo kena imbas langsung. Timing IPO-nya apes banget, pas masuk justru kondisi global lagi berbalik arah. TikTok resmi jadi pengendali e-commerce Tokopedia. Jajaran bos Tokopedia pun auto dirombak dengan Waktu TikTok masuk dan akuisisi saham mayoritas Tokopedia di akhir 2023, banyak yang sudah menduga ini bukan deal yang menguntungkan GoTo secara penuh. Valuasi yang didapat jauh di bawah ekspektasi awal. Tokopedia, yang tadinya jadi salah satu mahkota aset GoTo, efektif berpindah kendali. GoTo masih dapat imbalan jasa dari Tokopedia, di Q1 2026 ini masih tercatat 288 miliar rupiah. Tapi kontribusi itu sejatinya adalah sewa dari aset yang sudah bukan sepenuhnya milik mereka lagi. Nah, di tengah situasi itu, hadir kabar yang benar-benar mengejutkan pasar, GoTo akhirnya cetak laba bersih untuk pertama kalinya dalam sejarah perusahaan. Di Q1 2026, laba bersihnya 171 miliar rupiah. Balik dari posisi rugi 367 miliar rupiah di Q1 tahun lalu. Pendapatan bersih naik 26% jadi 5,3 triliun rupiah. EBITDA Group yang disesuaikan tembus 907 miliar rupiah, naik 131% secara year-on-year. Pengguna tahunan bertransaksi, yang diistilahkan ATU, tumbuh 22% jadi 69 juta orang. Angka-angka ini, kalau dilihat sepintas, bagus banget. Tapi tunggu dulu. Ini bagian yang perlu lu kritis sebagai investor. Laba 171 miliar rupiah itu, konteksnya harus dilihat dengan benar. Peningkatan profitabilitas ini sangat banyak dikontribusi oleh efisiensi biaya, bukan semata-mata dari pertumbuhan pendapatan organik yang eksplosif. Biaya dan beban GoTo naik hanya 11%, jauh di bawah kenaikan pendapatannya yang 26%. Artinya, mereka berhasil menekan biaya lebih cepat dari pertumbuhan revenue-nya. Pertanyaan yang relevan, efisiensi ini datang dari mana? Sebagian dari adopsi AI, itu valid dan berkelanjutan. Tapi sebagian lain bisa jadi dari pengurangan insentif ke driver dan pengurangan promo ke konsumen. Kalau sumber efisiensinya adalah memangkas insentif ke ekosistem, itu strategi yang ada batasnya.
dan batasnya mungkin baru saja diuji oleh satu regulasi yang baru keluar. Mari kita masuk ke bagian yang paling panas, Perpres nomor 27 tahun 2026. Tanggal 1 Mei 2026, pas perayaan May Day di Monas, Presiden Prabowo naik podium dan ngumumin sesuatu yang bikin Gojek dan Grab langsung masuk mode pelajari dulu baru komentar. Prabowo menandatangani Peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Isi utamanya, potongan aplikator dari tarif yang dibayar penumpang dibatasi maksimal 8%. Pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Artinya, minimal 92% masuk ke kantong driver. Naik drastis dari sebelumnya yang rata-rata di kisaran 20–27%. Reaksi Direktur Utama GoTo Hans Patuwo, santun dan diplomatis, perusahaan patuh, akan pelajari detail aturan, akan koordinasi dengan pemerintah. Itu respons korporasi yang wajar di depan publik. Tapi kalau kita beda angkanya, situasinya jauh lebih rumit dari sekadar, oke siap laksanakan. Logikanya gini bro. Dengan potongan 20–27% aja, GoTo selama bertahun-tahun masih bakar uang dan baru cetak laba tipis-tipis di Q1 2026. Itu pun setelah efisiensi besar-besaran, pemotongan insentif, dan kontribusi dari segmen fintech GoPay yang lagi tumbuh kencang. Sekarang, kalau potongan dipangkas jadi cuma 8%, dari mana GoTo bisa nutup biaya operasional platform, biaya teknologi, biaya customer service, biaya marketing, dan tetap cetak profit? Ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Dan sebelum kita bahas satu-satu, gue mau kasih lu gambaran seberapa besar lubang yang harus ditutup kalau fee ojol beneran dipangkas ke 8%. Di Q1 2026, segmen on-demand services atau ODS punya GTV sebesar 16,3 triliun rupiah. Pendapatan bersih ODS dari GTV itu tercatat 3,36 triliun rupiah. Artinya, proxy take rate efektif GoTo dari ojol sekarang ada di sekitar 20,6%. Kalau fee itu dipangkas ke 8% dengan volume transaksi yang sama, pendapatan ODS bisa anjlok ke kisaran 1,3 triliun rupiah, turun hampir 2 triliun rupiah dalam satu kuartal saja. Simulasi ini memang statis dan banyak asumsinya, tapi angkanya cukup buat bikin jidat berkerut. EBITDA Group yang di Q1 2026 positif 907 miliar rupiah, bisa berbalik jadi minus 1,1 triliun rupiah lebih, kalau cost tidak ikut ditekan. Dan ingat, GoTo juga sekarang wajib tanggung BPJS Kesehatan Plus jaminan kecelakaan kerja buat ratusan ribu driver aktifnya. Itu beban tambahan yang belum masuk hitungan. Nah, masalahnya, kalau GoTo mau tetap hidup dan tidak balik rugi lagi, mereka punya 3 jalan. Skenario pertama, naikkan tarif ke konsumen. Kalau revenue per perjalanan dari sisi aplikator turun drastis, cara termudah adalah naikkan harga total yang dibayar penumpang supaya kue yang dibagi tetap cukup besar. Tapi ini berbahaya. Ada ekonom dari Celios yang sudah mengingatkan, kalau promo dan diskon ke konsumen dikurangi karena margin platform menyempit, demand bisa ikut turun. Dan kalau demand turun, pendapatan driver juga ikut turun meski persentase potongannya lebih kecil. Jadi ironisnya, Perpres yang niatnya melindungi driver, kalau tidak dieksekusi dengan tepat, bisa berdampak sebaliknya. Skenario kedua, efisiensi lebih ekstrim lagi. Kurangi overhead, andalkan AI lebih besar untuk menggantikan fungsi-fungsi operasional, dan tekan biaya korporasi. Nah, sepanjang 2025 GoTo sudah membuktikan ini bisa dilakukan. Biaya non-variabel mereka berhasil ditekan signifikan dan take rate efektif naik. Tapi ada batasnya. Kalau kita hitung kasar, untuk tetap EBITDA positif dengan fee 8%, GoTo harus menemukan penghematan biaya korporasi sekitar 1,2 triliun rupiah per tahun, sambil bersamaan mempertumbuhkan pendapatan fintech dengan kencang. Itu angka yang sangat ambisius. Skenario ketiga, yang paling sering bisik-bisik di kalangan analis, merger dengan Grab. Wacana ini bukan baru, sudah muncul sejak pertengahan 2025 dan manajemen GoTo sendiri belum pernah menutup pintunya secara tegas. Di atas kertas, merger dua platform ojol terbesar Indonesia bisa menciptakan efisiensi biaya yang dramatis karena duplikasi infrastruktur, server, dan tim bisa dihilangkan. Tapi ini bukan solusi tanpa risiko. Masalahnya, kalau GoTo dan Grab bergabung, Indonesia praktis hanya punya satu pemain dominan di pasar ojol dan pengiriman. Pertanyaan soal monopoli langsung muncul, siapa yang mengawasi pricing? Kalau tidak ada kompetitor, apa yang mencegah platform tunggal ini menaikkan tarif ke konsumen sesuka hati setelah merger selesai? Serikat driver juga sudah angkat suara soal ini, mereka khawatir pengemudi yang selama ini bisa main dua aplikasi untuk cari order, nanti hanya bergantung ke satu platform saja. Dan satu lagi yang jarang dibahas tapi penting, data. Jutaan transaksi, pola pergerakan, kebiasaan belanja, data finansial ratusan juta pengguna Indonesia,
semua akan ada di satu entitas dengan kepemilikan asing. Kedaulatan data itu isu serius yang perlu dipikirkan, bukan cuma soal bisnis. Terus gimana prospeknya ke depan? Jujur, Gotoh sekarang sedang di persimpangan yang paling kritis dalam sejarahnya. Laba Q1 2026 yang 171 miliar rupiah itu kabar baik, tapi masih sangat rentan. Marginnya tipis. Fintech lewat GoPay jadi harapan terbesar, karena EBITDA-nya melonjak 674% year-on-year, dan segmen ini bisa jadi mesin profitabilitas yang lebih stabil, dibandingkan on-demand services yang sekarang kena perpres. Tapi on-demand services adalah tulang punggung ekosistem. Kalau segmen ini goyah, kepercayaan pengguna bisa ikut goyah. Harga saham Gotoh saat ini masih di kisaran Rp53–56, jauh dari harga IPO di atas 300-an. Untuk bisa rebound signifikan, Gotoh butuh kejelasan regulasi soal implementasi Perpres 27/2026, butuh pembuktian bahwa model bisnisnya bisa tetap profitabel meski margin dari ojol dipangkas, dan butuh kepastian bahwa fintech bisa tumbuh cukup cepat untuk mengkompensasi tekanan di segmen lain. Ini bukan saham untuk yang lemah jantung. Ini saham dengan potensi turnaround yang nyata, tapi juga penuh ketidakpastian regulasi yang bisa berubah kapan saja, tergantung keputusan politik. Nah, sekarang giliran kalian. Di kolom komentar, ceritain dong, lu punya Gotoh di porto lu nggak? Kalau punya, berapa persen alokasi lu? Dan kalau belum punya, setelah nonton video ini, gimana pandangan lu soal Gotoh? Masih worth it buat dimasukin watchlist, atau emang levelnya buat tontonan aja dulu? Diskusi seru di bawah, gue baca semua komentar kalian. Kalau video ini kasih lu perspektif baru soal emiten teknologi Indonesia, jangan lupa like, share ke teman investor lu yang lain, dan subscribe Garis Modal supaya lu nggak ketinggalan setiap kali kita bedah emiten berikutnya. Tetap di Garis Modal.